Selamat siang pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar, selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah dalam bahasa Minang. Selamat siang dun sanak pendanga, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi jo berita daerah dalam bahasa Minang. Sari berita. Gubernur Sumatera Barat mendorong aparatur sipil negara bidang pendidikan serupa guru menjadi panutan. Anggota Komisi 9 DPR RI Ade Reski Pratama mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis. Berita daerah dalam bahasa Minang selengkapnya dibacakan Henry. Gubernur Sumatera Barat mendorong aparatur sipil negara bidang pendidikan serupa guru menjadi panutan dan bermanfaat bagi peserta didiknya. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Gubernur Sumatera Barat Mahildian Sarula mendorong seluruh aparatur sipil negara ASN tenaga kependidikan agar menjadi contoh tahadop peserta didiknya kiniko. Halko diungkapkan Gubernur Sumatera Barat saat penyerahan surat keputusan SK calon pegawai negeri sipil CPNS jo pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK di kantor Gubernur Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan Gubernur Mahildi menuturkan bahwa setiap tenaga kependidikan seperti guru harus menjadi tauladan bermanfaat bagi keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar. Karena Gubernur Sumatera Barat mengimbau seluruh dinas pendidikan Disdik, termasuk kantor cabang dinas Kacabdin Pendidikan, hingga kapalo sekolah agar memperketat pengawasan terhadap tata cara berpakaian guru dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka oleh sebab itu, betul-betul guru adalah layak untuk diteladani. Maka harus memenuhi tata krama seorang guru dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. Ada syarat-syarat pasal kita buat. Diketahui sebanyak 1.475 orang resmi diangkat menjadi CPNS dan PPPK di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 350 orang diangkat sebagai CPNS, jo 1.125 orang sebagai PPPK. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Pemerintah Kota Sawah Lunto memfasilitasi pengembangan kemampuan komunikasi lisan siswa sekolah dasar melalui lomba batutur tingkat SDMI dan digelar di Perpustakaan Umum Adi Negoro. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawah Lunto John Henry di Sawah Lunto mengatakan, lomba tersebut diikuti 69 siswa dari kelas Ampe dan 5 SDMI dan berlangsung selama 3 hari. John Henry menjelaskan lomba batutur menggunakan dana dari dana alokasi khusus non-fisik tahun anggaran 2025 melalui program pengembangan perpustakaan daerah jo total hadiah senilai 16,5 juta rupiah. Menurutnya, kemampuan batutur merupakan bagian dari literasi dasar dan penting untuk membantu kepercayaan diri, kemampuan berpikir logis, serta melatih siswa menyampaikan gagasan secara terstruktur. Anggota Komisi 9 DPR RI Ade Reski Pratama mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis kuartal kedua dan melibatkan berbagai mitra. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Anggota Komisi 9 DPR RI dan salah satunya membidangi Badan Gizi Nasional Ade Reski Pratama mengatakan pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG kuartal kedua akan melibatkan berbagai mitra, di antaranya koperasi, organisasi kemasyarakatan hingga badan usaha milik negari BUMNAK atau BUMDes.
Untuk kuartal ke-1 tahun 2025, MBG masih dilakukan secara bertahap, terutama beberapa tampek nan ala siap menjalankannya serupa kodim. Nantinya ulas Ade Reski Pratama, setelah kuartal 1 tahun 2025 selesai, maka tahap berikutnya pelaksanaan MBG akan melibatkan berbagai mitra karajo nan berkoordinasi langsung jo Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Mainge program unggulan Presiden Prabowo itu tergolong baru, Ade Reski Pratama mengimbau masyarakat untuk memahami tahap implementasinya di alun seluruh daerah di tanah air dan langsung dapat melaksanakan program MBG. Makan bergizi gratis program dan sejarah baru, bagaimana pemerintah berupaya memenuhi gizi anak-anak, dan MBG merupakan upaya pemerintah dalam rangka kesiapan menuju Indonesia Ameh 2045. Intinya sambung Ade Reski Pratama secara bersama menunggu bagaimana aktualisasi program MBG ko, dan tentunya masyarakat juga harus mendukung pemerintah dalam menyukseskan program MBG kuartal kedua. Makan bergizi gratis ini adalah menjadi salah satu program utama ya bagi pemerintah Pak Prabowo. Ini dalam rangka untuk bagaimana ini bagian daripada proses untuk mencapai generasi emas di tahun 2045. Dalam rangka menyediakan dan memberikan makanan bergizi gratis bagi seluruh anak-anak yang ada di Republik ini. Maksudnya makan bergizi gratis adalah memberikan kecukupan bagi anak-anak kita, baik itu porsi maupun kandungan dan nutrisinya, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Anggarannya sudah ada, tinggal nanti bagaimana kesiapan daripada mitra yang nantinya untuk dapat nanti segera melakukan kemitraan juga dengan Badan Gizi Nasional. Ade Reski Pratama menambahkan, program makan bergizi gratis atau MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk siswa sekolah akan membawa dampak positif, tidak hanya dari segi kesehatan, namun juga terhadap perekonomian masyarakat setempat. Programku melibatkan banyak pemangku kepentingan lokal dan tentu akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Yudi Prama Agustino melaporkan. Salah satu program strategis nasional Astacita Presiden Prabowo Subianto Makan Bergizi Gratis atau MBG melalui Badan Gizi Nasional mulai berjalan di Kabupaten Pasaman. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pasaman M. Dwi Rici di Lubuk Sikapiang mengatakan program MBG ko disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Mapulus Alumni Semanto 170 beralamat di Pauh Lubuk Sikapiang. M. Dwi Rici menambahkan, pendistribusian MBG di daerah itu ke depan akan terus ditingkatkan secara bertahap hingga memenuhi kebutuhan sekitar 101.000 penerima manfaat. Daerah Kabupaten Pasaman membutuhkan minimal 10 SPPG agar pendistribusian bisa tercapai marato. Wirausaha muda dalam kembangkan bisnis usahanya jangan sampai ketika memulai usaha kecewakan orang tua. Berikut laporan Joni Marbeta. Wirausaha muda Sumatera Barat dalam meningkatkan kemampuan wirausaha dan mengembangkan usaha mandiri berbasis keunggulan lokal dengan pemanfaatan teknologi digital, dan sejatinya potensi pemuda-pemudi Sumatera Barat sangat gadang dan dapat dikembangkan serta diutarakan di Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora Provinsi Sumatera Barat Dr. Anes Maifrizon MSI kepada RRI di Bukit Tinggi. Menurutnya bahawa dirinya melihat potensi pemuda-pemudi Minang Kiniko luar biasa bisa dikembangkan walaupun notabene sangat ketek dan alah menunjukkan amuh berusaha. Dikatakan wirausaha muda dalam kembangkan bisnis usahanya jangan sampai ketika memulai usaha dijalaninya mengecewakan orang tua. Termasuk salah satunya, tapi yang paling penting kita melihat potensi-potensi pemudi Minang ini kan luar biasa. Nah, makanya peserta kita hari ini itu adalah mereka-mereka yang secara notabene walaupun kecil tapi sudah berusaha. Mereka bisa merubah mindset mereka, punya keinginan yang lebih besar untuk bagaimana usaha-usaha mereka ini bisa berkembang. Adik-adik ini betul-betul paham tentang bagaimana menjadi pengusaha yang hebat. Nah, itu yang paling penting ya. Jangan sampai mengecewakan orang tua, bikin bangga orang tua dengan apa ya? Dengan prestasi-prestasi. Serupa diketahui bahwa Kiniko Pemprov Sumbar tengah canangkan 100.000 entrepreneur dan women entrepreneur. Tentunya Alko ditunjang entrepreneur muda dan kompeten dalam mengelola usaha perekonomian, meningkatkan kompetensi dan keahlian wirausaha muda. Jaleh Maifrizon juga
Dengan begitu diharapkan terbentuknya komunitas wirausaha muda Sumatera Barat dan berskala lokal hingga koneksi nasional sampai ke mancanegara sehingga membuka peluang usaha baru dan meningkatkan kontribusi pemuda dalam menciptakan lapangan kerja di Provinsi Sumatera Barat ko. Juni Marpeta mengabar untuk Blitar Minang pada siang hari ko. Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta Bakantua di Rumah Sakit Umum Daerah Adnan WD untuk memantau langsung pelayanan kesehatan termasuk memeriksa kondisi ibu hamil. Hal itu dilakukannya dalam rangka memastikan bahawa fasilitas kesehatan berfungsi secara optimal dan kepuasan masyarakat semakin meningkat, khususnya calon ibu agar mendapatkan pelayanan terbaik. Pada kesempatan itu, Zulmaeta juga mengimbau kepada seluruh warga, terutama ibu hamil, agar melaksanakan pemeriksaan rutin dan mengurangi risiko komplikasi. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badrito Resa melakukan kunjungan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kunjungan itu, pendidikan ditekankan sebagai salah satu faktor utama dalam pembangunan daerah. Berikut laporan Irsad. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badrito Resa menyampaikan bahwa sejarah menunjukkan kebangkitan negara-negara maju selalu dimulai dari pendidikan. Ahlul menegaskan pentingnya mempersiapkan generasi muda untuk masa depan melalui pendidikan non visioner juga berkelanjutan. Menurutnya pembangunan daerah tidak cukup hanya dari infrastruktur tetapi harus dimulai dari pembentukan karakter anak-anak. Wakil Bupati itu menyebut guru sebagai tokoh utama dalam proses kebangkitan bangsa. Ahlul mengutip pemikiran pendiri Singapura yang menyamakan kekuatan bangsa jo buah durian, yaitu tangguh dari luar jo bernilai tinggi dari dalam. Pendidikan lanjutnya merupakan jalan utama agar bangsa tidak mudah diremehkan oleh pihak luar. Wakil Bupati itu jo menyoroti agar Dinas Pendidikan tidak terlalu sibuk juga kegiatan seremonial. Menurutnya hal-hal seremonial itu dapat mengalihkan perhatian dari substansi pendidikan. Bagaimana membentuk karakter anak-anak, bagaimana menyiapkan mereka sebagai masa depan daerah kita ini, bagaimana menciptakan mereka sebagai stok nanti untuk Indonesia Emas 2045, sudah mulai agak dilupakan. Itu mungkin tidak terjadi di sini. Ataupun kalau terjadi di sini, ya itu yang akan kita evaluasi. Tenaga pendidik, struktur dinas pendidikan ini, itu segera harus kita benahi. Yang jelas, dinas pendidikan ini menjadi jantung bagi pembangunan nantinya. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badrito Resa menyebut Dinas Pendidikan sebagai jantung pembangunan dan harus dibenahi secara struktural dan fungsional. Pemerintah daerah disebutnya akan tarikh melakukan evaluasi agar pendidikan di 50 kota mampu menyongsong Indonesia Ameh 2045. Irsyad melaporkan. Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta buka secara resmi kejuaraan catur Wali Kota Cup 2025 yang digelar di Lama Resto, Kelurahan Padang Tengah, Balai Nan 2. Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kejuaraan ko dan berharap ajang tersebut bisa menjadi batu loncatan bagi para peserta untuk berprestasi di level nan lebih tinggi. Kejuaraan nan diikuti de 130 pelajar dari Kota Payakumbuh jo Kabupaten 50 Kota ko menjadi bagian dari upaya pembinaan sekaligus penjaringan bibit atlet catur muda untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi mendatang. Event ko terselenggara berkat kolaborasi antara pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pendidikan, Persatuan Catur Seluruh Indonesia dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Payakumbuh. Pada kesempatan itu, Zulmaeta juga mengingatkan pentingnya pembinaan olahraga usia dini secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Payakumbuh berharap kejuaraan catur Wali Kota Cup ko bisa menjadi agenda rutin tahunan sekaligus wadah kompetitif dan mendorong semangat sportivitas dan prestasi di kalangan pelajar. Ajang Bagengsi Gumarang Cup 1, pameran dan lomba burung bakicau dan diikuti ratusan peserta dari Sumatera Barat, Riau, serta Jambi digelar di lapangan tembak Batalion B, Pelopor Brimob Padang Panjang. Berikut laporan Nofri. Kami dari pihak pemerintah, kita buka bersama-sama dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ajang Bagengsi Gumarang Cup 1, pameran serta lomba burung bakicau nan diikuti ratusan peserta dari Sumbar, Riau, dan Jambi digelar di lapangan tembak Batalion B, Pelopor Brimob Padang Panjang baru-baru ko. Kegiatan ko dibuka Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra. Dirinya mengapresiasi lomba dan mempertemukan ratusan pecinta burung dari berbagai daerah. Lebih kurang sebanyak 300 peserta
turut ambil bagian dalam ajang nan digagas Gumarang Singel Fecerko. Wawako Alek mengungkapkan dirinya hingga hariko merupakan penggemar burung bakicau. Bahkan sering berkumpul aja komunitas Kicau Mania. Dikatakan ajangko selain perlombaan, juga wadah silaturahmi dan indak memandang status. Menurutnya, lombako juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Padang Panjang sebagai kota event sarato destinasi wisata. Alex Saputra berharap event ko menjadi pintu masuk untuk masyarakat luar, supaya datang sarato menyaksikan langsung geliat kota Padang Panjang dan bertekad menjadi kota tujuan dan kota Seribu Logo. Nah, di sini letak seninya, sehingga kawan-kawan yang tidak hobi burung sangat rugi. Kenapa? Karena nggak bisa nilai suara burung. Tidak berkata-kata. Oke, kami tunggu di Padang Panjang untuk bisa berkunjung setelah lomba makan kuliner. Sekian dari kami. Ketua Pelaksana Afrizal Lubis menuturkan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas. Dikatakan, tidak semua dapat menjadi nentabaya, tapi dapat mendukung satu sama lainnya jo sportif. Ikulah kekuatan Kicau Mania, bersatu dalam suka dan cita. Turunan Sumatera, karena memang dari dulu terkenal Sumatera Barat memiliki jenis burung murai batu, kacar, cai jopolot dan yang lain yang bagus-bagus yang sudah juara di tingkat. Afrizal Lubis menambahkan, adapun kategori yang diperlombakan dalam Gumarang Kamp 1 yaitu kelas pastol, kapas tembak, hingga konen. Biaya pendaftarannya antara Rp110.000 hingga Rp160.000. Kelas unggulan seperti murai ekor putih dan kacer dikenakan biaya tak tinggi, yaitu Rp330.000. Ada pula kelas kenari, ceha polos, murai pastol, hingga lovebird, dan serindit nan ikut meramaikan kompetisi ko. Nofri melaporkan. Sekian berita daerah dalam Bahasa Minang untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya bisa didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.